sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pelihara kebiasaan-kebiasaan positif setiap hari. Kunci utama untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik secara pribadi, fisik, mental adalah kita harus mengubah cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan kita. Mulai dari kegiatan sehari-hari, makan makanan yang sehat, istirahat cukup, olahraga teratur, tidur lebih awal, bangun lebih pagi, berpenampilan rapi, bertutur kata yang baik, dan lainnya. Kebiasaan baik sangat sulit dilakukan, tetapi pasti sangat bermanfaat untuk masa depan kita. Bahkan akan membuka pintu kesuksesan. Sebaliknya, kebiasaan jelek mudah dijalani, mudah dibiasakan, dan mendatangkan kenikmatan sesaat. Tetapi pasti akan menghambat kemajuan kita di masa depan. Mari, mulai sekarang kita stop kebiasaan-kebiasaan buruk, buang semuanya, dan kita pupuk serta kita latih kebiasaan-kebiasaan baik setiap hari. Pastikan hidup ke arah yang lebih baik. Kalau kita mampu melakukan kebiasaan baik secara konsisten, pasti sukses-sukses besar yang lain akan menyusul di hadapan kita. Dari saya, Andri Wongso, salam sehat, go healthy. Luar biasa. Hai, apa kabar pemirsa? Salam sehat, salam go healthy. Wah, terima kasih nih buat suntikan motivasinya nih Pak Andri Wongso ya. Dan tentu saja pemirsa, ini adalah sebuah motivasi buat kami juga. Kalau go healthy hadir setiap hari ke hadapan Anda, dan tidak terasa kami sudah tembus lebih dari 2000 episode. Ya, ini adalah sebuah bukti nyata dan juga komitmen dari kami, Gogomol dan juga Go Healthy, untuk terus memberikan edukasi dan inspirasi kesehatan buat Anda, pemirsa Indonesia. Karena kami ingin Anda sehat. Ya, dan tentunya saya nggak sendiri, saya didampingi oleh dua sahabat saya, dua perempuan hebat Indonesia, dua praktisi kesehatan. Ada Ibu Rita dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar Bu Ibu? Kabar baik. Sehat ya? Harus sehat. Oke. Nah, yang bergabung bersama saya juga ada seorang perempuan. Cuman yang ini memang punya masalah kesehatan. Tapi untung hidayah itu datang. Tidak ingin masalah yang dihadapinya berubah menjadi komplikasi. Karena sesal kemudian tidak berguna. Ada Ibu Ati bersama kami. Bu Ati, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bener Bu? Harus sehat. Gimana menurut Ibu tadi kata Pak Andri Wongso? Ibu sudah melakukannya belum? Belum. Kesindir Bu? Kesindir. Banyak kayaknya Bu yang kesindir ya. Oke, kesibukannya apa aja nih Bu Ati? Saya ibu rumah tangga biasa. Jadi ibu rumah tangga berat nggak sih Bu? Ya berat ngerjain ya? semua. Ngerjain semuanya. Nah pemirsa, sebetulnya punya masalah apa sih Bu Ati ini sehingga datang ke Go Healthy dan ingin mencari solusinya? Yuk kita simak, ini dia kisahnya. Ati Mardiati. Sudah setahun terakhir ini, kondisi tubuhnya semakin turun. Ia pun berharap dari kisahnya bisa lebih banyak orang lagi yang waspada terhadap diabetes. Awalnya saya nggak tahu kalau saya kena diabetes. Nggak lama setelah itu saya kena migrain hebat. Saya dirawat di rumah sakit, cek lab, ternyata saya kena diabetes. Saya baru tahu di situ. Dan ketika dicek oleh dokter, hasil cek HbA1c-nya sudah mencapai 8,2%. Tentu, ini menjadi alarm bagi Ati karena hasil cek HbA1c normal harus berada di bawah 5,7%. Iya, saya kurang berolahraga, yang pasti itu. Yang saya khawatirkan itu sampai stroke seperti ibu saya. Stroke karena diabetes, itu parah banget. Oleh karena itu,
Ati pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kesehatannya. Ia ingin bisa menikmati masa tuanya dengan nyaman. Tujuannya saya pengen sehat, yang pasti. Pengen lihat cucu saya besar. Harapan saya pengen sehat, panjang umur. Oke, Bu Ati ini dari perbincangan kalau kita ngobrol, ya orang memang ramah. Senyumnya manis. Gulanya ikutan manis juga tuh di darah tuh. Bu, yang manis tuh di bibir aja, darah nggak usah manis ya Bu ya. Manis semua. Manis semuanya, karena memang ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang dulu dilakukan juga gulanya tinggi. Iya, betul. 357 itu pernah paling tinggi, lebih dari itu nggak? Atau itu rekornya? 367. Aduh, Pernah. ya. Pernah. Sehingga Ibu Sekali itu. dikabarkan pernah menderita sakit gitu kan, gara-gara gulanya yang tinggi. Jatuh sakit sampai dirawat. Dirawat. Itu apa yang dirasakan, Bu? Sakit apa sih? Waktu itu migrain dan saya belum tahu kalau itu diabetes. Begitu saya dirawat, diambil darah. Kok besoknya minum metformin? Nah itu saya, loh ini kan obat gula, kok saya dikasih metformin? Oke. Iya ibu ada diabetes, dia bilang. Hati-hati Bu, si manis bisa berujung kronis. Beneran loh Bu? Betul, ibu saya jauh yang ngalamin. Kenapa ibunya? Iya meninggal karena diabetes, sampai stroke. Nah, stroke. Stroke. Selain stroke, apalagi komplikasi yang bisa menyerang kira-kira? Pernah luka. Luka bahkan kalau di kaki tuh banyak kasus sampai diamputasi Bu. Lukanya nggak kering-kering. Bapaknya anak-anak sampai diamputasi. Astagfirullahaladzim. Sampai diamputasi itu bapaknya. Diamputasi. Di kaki kanan jari telunjuk udah nggak ada. Tapi kan ibu dan dengan suami, anak-anak hati-hati. Anak-anak Bu. hati-hati. Iya harus hati-hati, udah saya Karena bilangin. selain genetik juga tentu memiliki pola hidup yang nggak jauh beda. Iya betul, sukanya manis. Nah, anak-anak mencontoh apa yang orang tua lakukan. Oke, nanti kita akan bahas pemirsa ya, tenang. Kami ada solusinya buat Anda. Tapi sebelumnya, Bu Ati dan juga pemirsa boleh ikutan menjawab ya pernyataan ini dengan benar atau salah. Sering makan malam menyebabkan diabetes. Benar nggak sih pernyataan ini? Benar. Karena setelah makan kita langsung ngantuk kan tidur. Nggak ada pergerakan. Jadi nggak kebakar si gulanya tuh nggak gitu ya? kebakar, iya jadi gula gitu. Yang tepat jawabannya dan penjelasannya seperti apa sih? Yuk kita bahas. Jadi makan malam itu tidak serta-merta menyebabkan diabetes. Kalau terkait pola makan yang menyebabkan diabetes itu adalah yang pertama suka mengkonsumsi makanan, minuman manis. Dan ibu juga lakukan itu kan. Nah pemirsa kalau pengen tahu siapa sih yang dikatakan suka mengkonsumsi makanan, minuman manis yang bisa menyebabkan terjadi diabetes adalah ketika konsumsi makanan, minuman manis itu setiap hari lebih dari 1 kali sehari. Yang kedua, kalau dihitung-hitung gramnya, gulanya itu bisa diasup lebih dari 50 gram. Nah, itu berisiko tinggi. Nah, yang kedua, itu hubungannya adalah dengan makanan pokoknya selalu nasi putih sama roti putih dan tepung-tepungan. Jadi jarang konsumsi jagung, jarang konsumsi kentang sebagai makanan pokok. Termasuk tepung dan turunannya ya Bu Iya, ya? Mie betul. instan dan lain sebagainya ya Bu ya? Olahannya semua. Nah, yang ketiga, kurang konsumsi serat, asupan serat atau kurang konsumsi sayur. Oh, iya, Nah, betul. 3 hal inilah penyebab terjadinya diabetes dari pola makan. Jadi kalau ibu suka makan malam, tapi konsumsi gulanya rendah, makanan pokoknya bervariasi, kemudian sayurnya banyak, maka tidak akan mencetuskan terjadinya diabetes melitus. Iya, Tapi kalau seandainya makan malamnya tinggi gulanya, kemudian jenisnya nasi putih, roti putih, tepung-tepungan, dan nggak pakai sayur, itulah yang menyebabkan terjadinya iya, diabetes. betul, itu saya Jadi ini tuh. pernyataannya salah. Salah. Oke, jadi kita belajar ya, tidak serta-merta makan malam sering itu menyebabkan diabetes. Jadi jawabannya adalah salah. Nah, BA1C-nya paling tinggi terakhir di angka berapa, Bu? Baru sekali sih ngecek itu di angka itu 8,2. 8,2. Sementara HbA1c yang bagus itu adalah 5,7. Di bawah. Di bawah 5,7. Antara 5,7 sampai 6,5 kita sebut prediabetes atau calon diabetes. Kalau di atas 6,5 maka sudah masuk ke dalam kategori diabetes. Udah fix diabetes ini ya. Bu, yang paling ibu takutan apa sih Bu dengan kondisi ibu sekarang? Yang saya takutin tiba-tiba stroke. Karena ibu pernah kayak gitu, itu aja yang takut. Ibu butuh solusi tambahan dari kami? Butuh. Konsultasi dengan dokter itu bagus, bagus. Tapi tentu ada solusi tambahan ya yang bisa membuat ibu terkontrol.
gula darahnya. Jangan sampai gula darahnya melonjak lalu membuat masalah baru. Yuk kita bahas. Ibu pernah dengar teknologi laser? Pernah. Pernah? Apa yang Ibu tahu tentang teknologi laser? Untuk memperlancar peredaran darah. Oh, nice. Sudah tahu toh. Karena ada kakak saya juga kan yang pakai gitu. Oh, udah ada yang pakai. Terus bagaimana setelah pakai kakaknya Ibu tuh? Katanya kakak sih gulanya stabil, malah bisa normal gitu loh. Nah, tuh kan. Makanya kok enak banget. Oke, jadi intinya adalah Ibu ini baru dengar, udah ada contoh tapi belum take action. Semoga penjelasan yang didapatkan sekarang akan membuat Ibu tidak menunda waktu lagi untuk langsung take action menggunakan teknologi laser. Yuk kita bahas, Bu Rita, Mbak Preti. Ya betul sekali yang tadi sudah Ibu katakan, teknologi laser ini salah satu manfaat utamanya adalah melancarkan aliran darah. Digunakannya pada pergelangan tangan kiri karena di sana ada 2 pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur seperti yang kita lihat di ilustrasi berikut. Ibu bisa lihat. Jadi alat kesehatan tersebut memang sudah didesain titik lasernya untuk mencapai titik akupuntur dan juga pembuluh darah nadi yang kita harapkan. Kalau berbicara akupuntur sendiri juga banyak ya cerita sejarahnya ya. Sudah dimanfaatkan lebih dari ribuan tahun. Dulunya dengan metode penusukan jarum. Lalu ada dengan menggunakan pressure. Dan yang hari ini kita bicarakan adalah dengan menggunakan laser. Yang kita harapkan apa sih Bu? Jadi ketika Ibu pakai secara rutin, nantinya sinar laser akan menjangkau berbagai lapisan kulit dan mencapai pembuluh darah Anda. Di mana nantinya pembuluh darah akan distimulus untuk menghasilkan sebuah zat alami yang kita sebut dengan nitric oxide, diedarkan ke seluruh tubuh, dan salah satu manfaat utamanya adalah memicu dapur energi tubuh kita untuk bekerja dengan lebih optimal. Di mana dapur ini bertugas untuk masak. Yang dimasak adalah gula dan lemak. Jadi nantinya sel tubuh secara aktif membakar gula darah dan juga lemak darah untuk dirubah menjadi energi. Ketika Ibu dan pemirsa di rumah gunakan secara rutin, manfaatnya pastinya tubuhnya menjadi lebih bersemangat, ada tenaganya. Tetapi di saat yang bersamaan kadar gula darah semakin terkendali. Di sini saya ingin mengajak untuk pemirsa di rumah yang kadar gula darahnya sudah mulai tinggi atau memang sudah dikatakan diabetes, waspada karena si manis ini dapat berujung kronis. Kita optimalkan kesehatan darah dan pembuluh darah kita karena kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Perkenalkan, ini namanya AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, alat ini, AccuLaser ini menggabungkan 2 teknologi, yaitu teknologi laser dan NMES dalam satu alat. Sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Nah, canggihnya, alat ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Intinya adalah semuanya dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakannya gampang kok ya. Rutin sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bendanya kecil, ringan, portable, nggak mengganggu aktivitas kita. Ya, ini bisa membantu mengatasi angka yang tinggi dari diabetes, hipertensi, kolesterol maupun asam urat. Harapannya mencegah komplikasi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Cara mendapatkannya, semudah Anda menghubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar. Ya, ada nih. Atau silakan pesan melalui official marketplace terkemuka di Indonesia. Atau silakan melalui aplikasi Lagun by Gogomol. Makanya segera diinstal atau diunduh di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Nah, ini ada informasi penting buat Anda pemirsa. Kalau Gogomol meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya sudah standar internasional. Dan juga Gogomol meraih penghargaan Super Brand untuk kategori TV media sebagai bukti kepercayaan konsumen kepada Gogomol yang akan terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Dan juga kami menginformasikan sudah dibukanya cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Tangerang. Silahkan datang ke sana, di mana semua layanan dan operasional terpusat di sana. Dan ingat, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Ya nggak ada. Jadi datanglah ke sana. Kita berbincang, kita ngobrol, kita saling menyemangati dan pelajari lebih dalam lagi mengenai teknologi laser di sana ya. Jadi pemirsa, sehat jangan hanya menjadi lip service, harus ada usaha, harus mau take action. Jika Anda ingin sehat,
Yuk, gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bu Ati ini ketakutan karena gula darahnya begitu tinggi. Ditambah dengan contoh dari orang-orang tersayangnya. Orang tuanya dua-duanya punya gula darah yang tinggi. Ibunya kena diabetes lalu menjadi stroke, sementara bapak gula darah tinggi menjadi serangan jantung. Gitu ya. Ini orang tuanya ibu dulu tahu punya diabetes nggak sih? Tahu. Tahu. Iya, minum obat terus kok setiap hari. Cuman mungkin udah terlalu tinggi kali ya. Iya, sampai 500. Astaga. tinggi banget, Bu. Sampai 500. Iya. Itu ketika stroke, bagaimana kondisinya sampai lumpuh, Bu? Awalnya sebelah. Awalnya sebelah. Terus ya sampai nggak adanya sih sebelah. Dan itu hanya terbaring di ranjang, pakai kursi roda kemana-mana nggak bisa. Sampai makan di lambung yang keluar cairan. Usia berapa itu, Bu? Waktu kena serangan stroke-nya? Kena itu 77 kalau nggak salah. 77. Oke, dan Ibu melihat betapa menderitanya, kasihan ya. Yang biasanya aktif, tiba-tiba direnggut semuanya itu Ibu ya. Kalau Bapak, mohon maaf nih, serangan jantung usia berapa? Kalau Bapak itu paru-parunya yang mengecil karena dia rokok kan, perokok. Perokok juga. Jadi kata dokter paru-parunya itu udah mengecil. Kalau dia nggak diabetes. Oh, nggak diabetes. Iya, kalau Bapak nggak diabetes. Cuma perokok berat. Iya, perokok berat. Sehingga kena serangan jantung. Iya. Padahal di kemasan rokok udah ada ya peringatannya. Ya lo yang suka masih rokok ayo ya. Sementara sang suami juga gula darah tinggi sehingga sampai harus diamputasi jari kakinya. Iya. Lebih tinggi dari ibu jangan-jangan gula darahnya. Iya. Berapa inget nggak? Sampai 400-an. Berapa, Bu? Sampai 400. Waktu diamputasi itu 400. Nah, sebelum kita lanjut, ada informasi penting buat Anda pemirsa dan juga buat Ibu Ati. Ya, Ibu, ini penting Ibu ya. Tahukah Anda resiko kesehatan bagi orang obesitas? Resiko kesehatannya apa aja sih? Oke, jadi sebelum saya jelaskan resiko kesehatan ya, saya ingin pemirsa paham terlebih dahulu bahwa obesitas ini adalah penyakit atau kondisi medis yang ditandai dengan penumpukan lemak berlebih. Salah satunya biasanya ditandai dengan berat badan yang berlebih juga. Yang paling pertama, semakin banyak lemak nempel di dalam tubuh kita, maka kerja hormon insulin menjadi semakin terganggu. Masuklah ke sebuah keadaan yang kita sebut dengan resistensi insulin. Kondisi di mana sel tubuh kebal, tidak bisa merespon hormon insulin dengan baik. Apa yang terjadi? Akhirnya gula darah nggak bisa masuk ke dalam sel tubuh. Dia numpuk saja tubuh di dalam pembuluh darah. Lanjut deh cerita yang tadi, Bu. Gula darah tinggi, pembuluh darah rusak, saraf rusak, organ vital rusak, dan lain-lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentunya semakin berat tubuh kita, maka kerja jantung juga akan semakin meningkat bebannya. Lama-kelamaan terjadi yang namanya pertama penyakit jantung koroner, yang kedua bisa ada pembengkakan jantung di sana. Lalu yang ketiga, karena jantungnya kerja keras, tentu tensinya pun jadi semakin naik. Belum lagi ditambah dengan gangguan metabolisme lemak lainnya, ada kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Yang tentunya yang paling kita takutkan adalah resiko komplikasi. Contohnya apa aja tuh? Ada stroke, penyakit jantung, resiko kanker. Banyak, Bu, yang bisa terjadi pada orang dengan obesitas. Jadi masalah kegemukan ini bukan hanya mengganggu estetika, tapi yang lebih kita takutkan lagi adalah komplikasinya yang beragam. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki ada itu semua, Bu. Oleh sebab itu, untuk Anda yang mengalami obesitas, waspada. Sekarang harus mulai berubah. Kalau berbicara pola makan, ada burita ahlinya. Olahraga harus dilakukan, tidurnya harus cukup, dan tambahkan lagi
pemanfaatan teknologi. Teknologi laser untuk membantu agar metabolisme tubuh Anda menjadi lebih baik sehingga menjalani diet untuk menurunkan berat badan juga tentunya bisa jadi lebih bersemangat. Nah, Oke. Supaya Ibu Ati makin terbayang dan juga mungkin Anda pemirsa makin jelas ya, bagaimana cara memanfaatkan secara optimal dari penggunaan teknologi laser. Ini ilustrasinya. Bapak ini ya dengan maksimal menggunakan teknologi laser. Yang pertama digunakan di pergelangan tangan seperti yang saya gunakan sekarang. Ya, di pergelangan tangan. Yang kedua digunakan juga di rongga hidung. Nah, di rongga hidung. Ada maksudnya juga, nanti kami akan jelaskan. Dan yang terakhir juga ada yang ditempelkan ya di organ tubuh yang memang membutuhkan. Yang di rongga hidung namanya intranasal, yang di anggota tubuh yang membutuhkan untuk dilatih namanya teknologi NMES. Ya, NMES ini Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi untuk merangsang dan melatih otot dan juga syaraf. Yuk kita bahas satu-satu. Bu Rita. Pemirsa, di teknologi laser itu ada ekstensi yang digunakan di hidung. Di rongga hidung ini kan banyak pembuluh darah kecil-kecil yang tersambung ke pembuluh darah yang besar di otak. Jadi ketika rajin distimulasi oleh teknologi laser, maka pembuluh darah yang kecil itu akan menjadi lebih elastis, lebih lebar, kemudian sirkulasi darah ke otak menjadi lebih lancar. Dia bisa mengatasi sinusitis, bisa mencegah demensia, bisa meningkatkan fungsi kognitif, bisa mencegah vertigo, bisa mengatasi pusing, migrain. Kemudian juga dengan meningkat aliran darah bisa mencegah stroke atau serangan stroke berulang. Juga kemudian membuat fungsi mata lebih baik, fungsi telinga pendengaran lebih baik, dan kemudian wajah pun terlihat lebih cerah. Jadi pemirsa, tunggu apa lagi? Dengan kesehatan yang sangat baik dengan menggunakan teknologi laser, maka saatnya kita melakukan perubahan gaya hidup sehat dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Kang Ronald melalui ilustrasi ya, Ibu dan pemirsa di rumah. Jadi kalau berbicara masalah kesehatan tubuh, darah dan pembuluh darah tentunya memegang peranan yang utama. Tapi saraf dan otot juga penting, apalagi untuk pasien-pasien diabetes di rumah yang sudah mengalami gangguan saraf, neuropati. Nah, gangguan saraf ini jangan dibiarkan begitu saja. Sarafnya harus dilatih, ototnya agar tetap terjaga dengan baik, yaitu dengan memanfaatkan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Bisa diletakkan pada otot-otot yang ingin kita latih. Misal lengan bawah, lengan atas, paha depan, paha belakang, betis. Tadi bukan bilang kan paha belakang sama betisnya sering ketarik. Dilatih, Bu. Karena kalau orang yang mengalami kegemukan, maka biasanya ototnya lebih kecil. Itu satu. Pembakaran lemaknya tidak optimal. Beban sendinya menjadi lebih besar. Jadi dengan menggunakan teknologi NMES, harapannya adalah otot dilatih, saraf terjaga dengan baik, beban sendinya bisa menjadi lebih ringan, lemak-lemaknya bisa banyak dibakar. Selain itu, teknologi NMES juga dapat membantu proses dari pemulihan stroke. Ingat ya pemirsa di rumah, gerak itu merupakan hal yang penting. Masalahnya dengan kemajuan teknologi, banyak sekali anak muda zaman sekarang yang lupa untuk bergerak atau mager. Istilahnya malas gerak. Padahal gerak itu adalah salah satu faktor penunjang kehidupan. Jadi lancar aliran darahnya dengan teknologi laser, gerakan otot Anda ya secara aktif maupun pasif dengan teknologi NMES menjadi satu kesatuan agar kesehatan kita terjaga dengan baik sampai usia lanjut. Nah, supaya Ibu makin yakin dan juga supaya pemirsa juga makin yakin bahwa ada loh kisah mereka yang punya diabetes tapi bisa terkendali setelah menggunakan teknologi laser. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Gula, asam urat, kolesterol, darah tinggi. Tengkuk sini terasa sakit, kaku, terus kebas-kebas jarinya. Dada juga agak napas tuh sesak. Ya, manfaatnya jadi badan terasa segar, aktivitas juga enak. Ya, alhamdulillah enak aja udah. Setiap hari ini bangun pagi pun udah enak gitu. Terima kasih teknologi laser. Ibu siap sehat? Insya Allah siap. Ibu Harus. siap usaha? Harus. Ibu siap menggunakan teknologi laser? Siap. Siap, oke.
Sampai ketemu lagi nanti dalam keadaan jauh lebih sehat ya. Saya pengen salam buat semua keluarga. Ya, Bu Rita terima kasih. Ya, Mbak Preti juga terima kasih. Cara mendapatkannya pemirsa, semudah Anda menghubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar. Silakan juga pesan di official marketplace ya, atau juga bisa melalui aplikasi Lagun by Gogomall. Jadi silakan diunduh di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Atau boleh ya Anda langsung kunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra. Silakan. Jadi pemirsa, ilmu sudah dapat di acara ini, informasi sudah Anda dapatkan di acara ini, apalah artinya tanpa berusaha. Yuk, take action, atasi masalah kesehatan dan juga komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.